Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya Ampita Margareta Tumorang dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Geografi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang siklus batuan. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memenuhi tugas proyek geologi. Langsung saja. Siklus batuan. Pengertian siklus batuan. Batuan merupakan salah satu benda padat yang terbuat secara alami berasal dari mineral atau mineraloid. Pada siklus pembentuknya, batuan ini melalui beberapa peristiwa yang dikenal sebagai siklus batuan. Siklus batuan yaitu suatu proses yang menggambarkan bahwa batuan ini terbentuk dari sebuah proses perubahan magma. Pada saat magma keluar dari perut bumi, cairan magma tersebut menjadi beku dikarenakan pengaruh cuaca. Magma yang telah membeku tadi kemudian dikenal menjadi batuan beku dan sedimen. Kemudian batuan sedimen dan batuan metamorf. Akhirnya kembali menjadi magma seperti semula. Pengertian siklus batuan menurut para ahli. Pada abad ke-18 yang dikemukakan oleh seseorang bapak geologi yaitu James Button mengungkapkan bahwa semua elemen yang ada di bumi mempunyai sebuah keteraturan yang mana setiap elemen tersebut akan kembali pada bentuk semulanya. Pada tahun 1950-an juga muncul seorang ahli yang bernama J. Tunjo dan mulai mengembangkan sebuah teori batuan dengan basis tektonik piring. Jenis-jenis batuan. Yang pertama, batuan beku. Batuan beku juga biasa disebut dengan batuan igneous. Kata igneous ini berasal dari kosakata bahasa Latin, yaitu ignis yang mempunyai arti api. Nama igneous diberikan karena batuan beku berasal dari sebuah magma yang sudah mendingin dan mengeras. Ada dua struktur dasar dalam batuan beku, yaitu batuan beku ekstrusif dan juga batuan beku intrusif. Batuan beku ekstrusif ialah jenis batuan beku yang melalui proses pembentukan di atas permukaan bumi. Sedangkan batuan beku intrusif yaitu jenis batuan beku yang mengalami proses pembentukan di bagian dalam kantung magma. Batuan beku juga bisa dibagi berdasarkan atas kuarsa atau silikat yang dikandungnya. Ada 3 jenis batuan beku jika dilihat dari sisi lain, yaitu sebagai berikut. 1. Granitis, atau yang disebut batuan beku asam. Jenis batuan ini mengandung mineral SiO2 dalam jumlah yang besar, dan juga mengandung mineral MgO yang rendah. 2. Andetis, atau yang disebut batuan beku intermediate. Jenis batuan ini mengandung mineral SiO2 dan mineral MgO dalam jumlah yang besar. 3. Basalitis, atau yang disebut batuan beku basa. Jenis ini mengandung mineral SiO2 dalam jumlah yang rendah, sedangkan mineral MgO yang ada di dalamnya cukup tinggi. Yang kedua, batuan sedimen. Batuan sedimen ialah salah satu jenis batuan yang mengalami proses pengangkutan dari satu tempat menuju tempat lainnya. Kemudian pada tempat terakhir tersebut, batuan ini akan mengendap dan mengeras sampai akhirnya menghasilkan sebuah batuan sedimen. Pembentukan batuan sedimen ini sangat dipengaruhi oleh iklim, angin, tipe vegetasi, topografi, air, dan gletser atau salju. Batuan sedimen juga dibedakan menjadi 2 jenis berdasarkan dengan cara pengendapannya. Kedua jenis tersebut yaitu batuan yang hancur mengendap dan larut mengendap. Yang pertama, batuan sedimen hancur mengendap. Jenis ini biasa disebut dengan endapan plastik atau endapan mekanis.
Contoh batuan sedimen ini yaitu batuan breksi, batu pasir, napal, konglomerat, dan serpit. Yang kedua, batuan sedimen larut mengendap, yaitu contoh jenis batuan ini adalah batuan evaporit yang telah melalui penguapan secara langsung, dan batu bara yang proses pengendapannya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup. Yang ketiga, batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan jenis batuan yang mengalami perubahan yang disebabkan adanya pengaruh tekanan, suhu, fluida, waktu, dan fasa. Jenis batuan metamorf berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Contoh batuan metamorf yaitu batuan granit berasal dari batuan beku menjadi gneis, sedangkan batuan kapur berasal dari batuan sedimen menjadi marmer. Batuan metamorf bisa dibedakan juga berdasarkan faktor pemicu terbentuknya. Jenis batuan ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Batuan metamorf katalastik yang mengalami deformasi mekanis, pergeseran dua blok batuan di sepanjang zona patahan dan juga akan tetapi jenis batuan ini juga jarang ditemukan. Yang kedua, batuan metamorf kontak, yaitu batuan yang terbentuk karena adanya suhu tinggi dan terjadi di sekitar daerah intruksi magma atau bebatuan beku. Yang ketiga, batuan metamorf dinamo, yaitu batuan yang melalui proses metamorfosis regional. Yang keempat, batuan metamorf kontak pneumatalitis, yaitu jenis batuan yang melalui penambahan unsur lain pada saat terjadi perubahan pada batuan metamorf dinamo atau batuan metamorf kontak. Berikut adalah contoh-contoh batuan. Contoh batuan yang ada di batuan igneous atau batuan beku, yaitu skoria, obsidian, granit. Yang kedua, batuan metamorf ada soapstone, gneis, apibolit. Yang ketiga, batuan sedimen ada rock salt, sandstone, dolomit. Yang berikutnya adalah faktor pendorong siklus batuan. Yang pertama adalah faktor tektonik lempeng. Tektonik lempeng menjadi penyebab utama terjadinya suatu pembentukan batuan beku di permukaan bumi dan juga menjadi penyebab melelehnya batuan menjadi magma. Tanpa adanya tektonik lempeng, siklus batuan tidak bisa berjalan dengan baik. Tektonik lempeng menjadi penyebab utama terbentuknya dua batuan, yaitu batuan sedimen dan batuan metamorf. Tanpa melalui proses ini, kedua batuan tersebut tidak akan bisa terbentuk di muka bumi dan permukaan bumi hanya akan dipenuhi oleh batuan sedimen. Batu-batu yang disebabkan karena fenomena tektonik lempeng ini pada umumnya berada pada zona vulkanis, terutama pada gunung berapi, atau juga pada perbatasan lempeng seperti pada zona subduksi dan zona divergen. Faktor berikutnya adalah air. Hampir sama dengan tektonik lempeng, air juga mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi siklus batuan. Air dalam siklus ini ialah siklus air, yaitu pergerakan secara kontinu air melewati berbagai bentuk dan lokasi permukaan air di permukaan bumi. Tanpa adanya air, batu beku dan batu metamorf sangat sulit mengalami pelepukan, erosi, dan juga sedimentasi sehingga membentuk batuan sedimen. Jika tektonik lempeng menyebabkan terbentuknya sebuah batuan beku dan batuan metamorf, maka air ini menyebabkan terbentuknya batuan sedimen. Siklus batuan terjadi akibat perubahan cuaca. Pengertian lain berkaitan dengan siklus batuan yaitu serangkaian proses perubahan yang berawal dari magma yang sedang membeku dan mendapatkan pengaruh dari kondisi cuaca. Siklus ini bisa saja terus berlanjut sampai nantinya menghasilkan jenis batuan baru. Beberapa contoh jenis batuan seperti ini yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Semua jenis batuan tersebut akan mengalami berbagai macam proses agar bisa kembali menjadi magma seperti tahap awalnya. Proses perubahan dari magma hingga menjadi magma kembali inilah yang kemudian dibagi dalam beberapa tahapan
yang dikenal sebagai siklus batuan. Proses siklus batuan. Berikut adalah gambar dari siklus batuan. Proses pada siklus batuan yang pertama adalah kristalisasi magma. Siklus batuan dimulai dari terbentuknya sebuah batuan beku karena adanya pendinginan dan pembekuan magma dalam wujud lelehan silikat. Lelehan silikat tersebut kemudian mengalami proses penghamluran yang berlangsung pada erupsi gunung berapi. Yang kedua, pelapukan dan pengangkatan magma. Batuan beku yang keluar dari gunung berapi tadi kemudian tersingkap pada permukaan bumi dan bersentuhan dengan atmosfer atau hidrosfer. Hal ini membuat batuan beku mengalami pelapukan sampai batuan tersebut menjadi hancur. Yang ketiga, erosi. Batuan beku yang sudah hancur tersebut kemudian akan berpindah atau bergerak, bisa disebabkan aliran air, atau baik itu di atas ataupun di bawah permukaan bumi, atau juga angin. Pergerakan ini bisa saja terjadi secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Hasil pergerakan batuan beku yang sudah hancur itu kemudian mengendap di tempat-tempat tertentu hingga menumpuk lalu mengeras kembali. Proses ini dinamakan sedimentasi dan menghasilkan batuan sedimen. Hal ini disebabkan adanya perekatan senyawa mineral di dalam larutan batuan tersebut atau pergerakan batuan dengan air. Berikutnya batuan sedimen menjadi batuan metamorf. Jika batuan sedimen mengalami peningkatan pada tekanan dan suhu karena pengendapan, maka akan terjadi perubahan pada bentukan batuan tersebut. Penyesuaian dengan lingkungan akan menyebabkan batuan sedimen tersebut berubah wujud menjadi batuan malihan atau batuan metamorf. Berikutnya batuan metamorf kembali menjadi magma. Batuan metamorf yang telah terbentuk seiring berjalannya waktu akan mengalami suatu peningkatan tekanan dan suhu, sehingga batuan tadi akan kembali meleleh dan berubah menjadi magma. Lalu siklus batuan di atas terulang kembali. Beberapa penjelasan di atas sudah menjelaskan mengenai siklus batuan secara detail dan rinci. Setiap batuan yang ada di bumi ini sebelumnya mengalami proses yang cukup panjang, dan bahkan proses tersebut akan mengubah kembali batu menjadi bentuk awalnya. Demikian penjelasan mengenai siklus batuan di atas disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila saudara dan saudara sekalian kurang jelas memahami materi yang saya sampaikan, saudara dan saudari sekalian dapat melihat link berikut untuk lebih memahami tentang siklus batuan. Demikianlah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.